Sandra tak pernah menyangka bahwa pelarian dari kampung halaman demi sesuap nasi justru membawanya pada malam paling gelap dalam hidupnya. Malam ketika sang majikan, duda kaya bernama Rian, mencoba merampas sesuatu yang bukan miliknya. Luka yang membekas tak hanya di tubuh, tapi jauh lebih dalam di hati, memaksanya melompat dari jendela kamar lantai 2 hanya untuk menyelamatkan harga diri. Kini, dengan tubuh penuh luka dan harapan yang nyaris padam, satu pertanyaan terus menggema di kepalanya. Akankah dunia pernah berpihak pada perempuan seperti dirinya? Langit sore di desa kecil itu memerah. Matahari tergelincir pelan di balik pegunungan, menyisakan cahaya hangat yang menyelimuti sawah-sawah yang mulai menguning. Di teras rumah panggung yang sederhana, seorang gadis duduk membisu. Rambut hitamnya, yang panjang tergerai, wajahnya tertunduk, matanya sembab. Sandra. Usianya belum genap 20 tahun, tapi guratan selelah sudah lama menghuni wajahnya. Ia tumbuh dalam keluarga petani yang hidup pas-pasan. Ayahnya, lelaki sabar yang rajin bekerja, telah berpulang beberapa tahun lalu karena sakit yang tak mampu ditangani bidan desa. Sejak saat itu, ibunya menjadi satu-satunya tumpuan. Namun tubuh perempuan tua itu mulai melemah. "Kamu yakin, Nak?" Suara ibu memecah keheningan. Parau, penuh getir. Sandra mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku harus, Bu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Kita sudah terlalu lama menahan lapar." Sang ibu menggenggam tangan anak gadisnya. Jari-jarinya keriput, dingin, tapi hangat di hati. "Kota itu keras, Sandra. Jangan percaya siapapun terlalu mudah. Jaga dirimu. Jangan sampai terluka." Sandra menarik napas panjang. Entah berapa kali ia mendengar kalimat itu. Tapi kali ini berbeda. Malam ini ia benar-benar akan pergi, meninggalkan semua yang ia kenal, menuju tempat asing yang hanya ia lihat lewat cerita. Pagi harinya, Sandra berangkat bersama Pak Rahmat, tetangga yang telah tinggal di kota selama bertahun-tahun, dan kebetulan sedang pulang kampung. Lelaki itu yang memperkenalkannya kepada seorang ibu agen, penyalur tenaga kerja rumah tangga. Menurutnya, ada seorang duda kaya yang sedang mencari pembantu. Bayarannya besar, tempatnya nyaman, tapi sedikit aturan ketat. Yang penting, kamu kerja, bagus, jangan banyak tanya, dan tahu tempatmu, ujar Bu Sari, sang agen, ketika mereka bertemu sebentar di pos ronda desa. Kalimat itu membuat Sandra sedikit gugup, tapi ia angguk saja. Ia hanya ingin ibunya bisa makan layak setiap hari. Perjalanan ke kota memakan waktu berjam-jam. Sepanjang jalan, Sandra memandangi luar jendela bus, melihat sawah-sawah berganti menjadi bangunan tinggi. Jalanan semakin padat. Lampu-lampu kota mulai menggantikan bintang. Dadanya berdebar. Ia merasa seperti butiran debu di tengah keramaian yang tidak memedulikannya. Rumah Rian berdiri megah di tengah perumahan elit yang sepi. Pagar besi hitam setinggi kepala orang dewasa membatasi dunia itu dari hiruk-pikuk luar. Mobil-mobil mewah terparkir rapi. Ketika Pak Rahmat mengetuk bel, seorang pria muda membukakan pintu. Ia tidak banyak bicara. Hanya memanggil seseorang di dalam lewat interkom kecil. Tak lama, muncullah pria paruh baya dengan pakaian rapi dan sorot mata tajam. "Ini Sandra?" tanyanya singkat. Pak Rahmat mengangguk. "Iya Pak Rian, anak desa, masih polos. Saya jamin bersih dan rajin." Rian menatap Sandra tanpa senyum. Tatapan matanya menusuk, membuat Sandra menunduk takut-takut. "Masuk," ucapnya dingin. Itulah pertemuan pertama mereka. Rumah itu sunyi, terlalu rapi, terlalu kosong. Sandra dipandu oleh seorang wanita tua bernama Bu Minah, pembantu senior yang sudah bekerja bertahun-tahun di situ. Ia tidak ramah, tapi juga tidak kasar. Hanya dingin dan acuh. "Kamar kamu di lantai 2. Jangan masuk ke kamar utama tanpa izin. Makan hanya di dapur. Jangan keluyuran malam-malam. Dan jangan bertanya macam-macam soal Pak Rian." Sandra hanya mengangguk. Ia paham tempatnya. Ia bukan siapa-siapa di rumah ini. Kamar Sandra sederhana, dengan jendela menghadap taman belakang. Tempat tidurnya empuk, jauh lebih nyaman dari tikar anyaman yang biasa ia gunakan di rumah. Tapi udara di kamar itu dingin. Bukan karena AC,
tapi karena perasaan asing yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, Sandra memandangi langit dari balik jendela. Langit kota tak memiliki bintang. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Sandra belajar membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak untuk Pak Rian. Meski pria itu jarang makan bersama mereka, ia lebih sering mengunci diri di ruang kerja, berbicara lewat telepon dengan suara berat, atau duduk termenung di balkon sambil menatap lampu-lampu kota yang redup. Rian jarang bicara padanya. Tapi ketika berbicara, suaranya datar, hampir tanpa emosi. Kopi terlalu manis. Lantai ini masih ada debu. Jangan masuk saat aku sedang bekerja. Tapi Sandra bukan gadis cengeng. Ia menahan semuanya, menyimpan rasa sepi, takut, dan kerinduan dalam hati. Setiap malam, ia menulis surat-surat kecil untuk ibunya, surat yang tak pernah dikirim, tapi menjadi pelampiasan rasa. Bu, aku rindu, tapi aku baik-baik saja. Padahal ia tidak. Malam itu, angin bertiup lebih kencang. Tirai jendela kamar Sandra berkibar pelan. Ia baru saja selesai mandi, dan hendak berbaring, ketika mendengar suara langkah pelan menaiki tangga. Langkah itu berhenti di depan kamarnya. Ketukan itu membuat tubuhnya menegang. Siapa? Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Hanya suara kenop pintu diputar. Pintu terbuka perlahan. Dan di ambang pintu, berdiri Rian. Suasana kamar terasa mencekam. Sandra berdiri membatu di samping ranjang. Matanya tertuju pada sosok Rian yang melangkah masuk tanpa sepatah kata pun. Pintu tertutup perlahan di belakangnya, menyisakan dentingan kecil yang terdengar seperti isyarat bahaya. Napas Sandra mulai memburu. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi nalurinya berteriak bahwa ini bukan hal biasa. Rian berdiri di sana, menatap Sandra dari ujung kaki hingga kepala. Mata itu tak lagi dingin seperti biasanya. Ada sesuatu yang berubah. Ada bara. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Sandra pelan. Suaranya bergetar. Tangannya meremas, ujung bajunya dengan gugup. Rian tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat perlahan. Langkahnya mantap, tubuhnya menjulang tinggi. Sandra mundur selangkah, dan lagi, sampai ia kehabisan ruang. Punggungnya menempel pada dinding kamar yang dingin. Kenapa kamu takut? Tanya Rian akhirnya. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Sandra menunduk. Saya tidak takut, Pak. Hanya terkejut. Bapak datang malam-malam. Rumah ini milikku. Potong Rian. Aku bisa masuk ke kamar manapun yang aku mau. Jantung Sandra berdetak semakin cepat. Perutnya mual. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Ia tidak boleh menangis. Tidak sekarang. Rian mengangkat tangannya, menyentuh helai rambut Sandra yang tergerai. Kamu berbeda dari yang lain. Kamu tidak berisik, tidak banyak nuntut. Wajahmu bersih. Sentuhan itu membuat Sandra menegang. Ia ingin mundur, ingin berlari, tapi kakinya seperti dipaku ke lantai. Pak, tolong jangan, bisiknya. Lirih, tatapan Rian berubah, wajahnya mendekat. Aku tidak menyakitimu, aku hanya ingin dekat. Tolong, Pak. Suara Sandra nyaris tak terdengar. Lemah dan penuh rasa takut. Saya kesini untuk kerja, bukan untuk itu. Kenapa? Aku bisa beri kamu apapun. Pakaian bagus, uang, rumah lebih baik. Kamu tak perlu lagi bersihkan lantai atau cuci baju. Cukup temani aku. Air mata Sandra jatuh juga akhirnya. Ia menggigit bibir, menunduk dalam-dalam. Tidak, Pak. Saya mohon, jangan paksa saya. Ketegangan menggantung di udara. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu Rian menggeram pelan, mengangkat tangan, dan membentur dinding di samping kepala Sandra. Ia tidak menyentuhnya lagi, tapi ancaman itu jelas. Sorot matanya berubah dari keinginan menjadi kekecewaan. Ia menghela napas berat, seperti sedang menahan amarah. Kau pikir bisa kerja di sini tanpa harga? Bisiknya tajam. Kau pikir kota ini cuma butuh kerja keras? Sandra gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa.
Yang ia tahu, ia ingin malam ini segera berakhir. Tanpa berkata lebih, Rian berbalik. Pintu dibuka kasar dan dibanting, meninggalkan Sandra yang terjatuh di lantai sambil menahan isak tangis. Malam itu tak pernah padam dalam ingatannya. Ia tidak tidur. Matanya bengkak. Tubuhnya menggigil di balik selimut. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Sandra tahu, ini bukan hanya peringatan. Ini ancaman. Esok paginya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Menyiapkan sarapan seperti biasa, tanpa sepatah kata pun. Buminah melihat matanya yang sembab, tapi tak berkata apa-apa. Mungkin karena ia tahu, atau mungkin karena ia sudah terbiasa. Rian turun ke ruang makan dengan wajah datar, seperti tak terjadi apa-apa. Ia duduk, minum kopi, dan hanya memberi isyarat dengan tangan agar Sandra mengambilkan koran. Saat tangan mereka bersentuhan, Sandra menarik diri cepat-cepat. Rian menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat, senyum yang membuat Sandra mual. "Jangan lupa bersihkan ruang kerja sore nanti," ucapnya tenang. Sandra mengangguk pelan. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti siksaan tanpa luka. Rian tidak lagi mendekatinya secara fisik, tapi tatapannya, cara ia memperhatikan setiap gerakan Sandra, semua itu menjadi tekanan tak kasat mata yang perlahan menghancurkan mentalnya. Ia merasa diawasi, diperhatikan seperti barang. Setiap langkah di dalam rumah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Pada suatu malam, ketika semua penghuni rumah telah tidur, Sandra duduk di lantai kamarnya. Ia membuka koper kecilnya dan mengeluarkan lembaran-lembaran surat yang pernah ia tulis untuk ibunya. Di balik lembaran itu terselip foto kecil keluarganya. Ia menangis lagi. Tapi malam ini, air matanya bukan hanya karena takut, melainkan karena marah. "Aku harus keluar dari sini," bisiknya pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merencanakan pelarian. Selama beberapa hari ke depan, Sandra memperhatikan setiap bagian rumah. Letak kamera, jalur keluar masuk, waktu saat rumah paling sepi. Ia menyadari, satu-satunya jalan keluar tanpa harus melewati pintu depan adalah jendela kamarnya di lantai 2. Tapi itu berarti ia harus melompat. Ia melihat keluar, jaraknya tinggi. Di bawah hanya tanah dan bebatuan kecil. Tapi lebih baik terluka karena jatuh daripada hancur karena dipaksa. Suatu malam ketika semua sudah tidur dan lampu rumah padam, Sandra berdiri di depan jendela. Angin malam menusuk kulitnya. Jantungnya berdetak keras, telapak tangannya berkeringat. Ia memanjat perlahan, menggenggam bingkai jendela dengan erat. Sebelum lompat, ia menatap langit. Kali ini, langit kota tampak punya satu bintang, kecil, jauh, tapi cukup untuk memberi harapan. Untuk ibu, bisiknya. Untuk diriku sendiri, dan ia melompat. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Lututnya tergores, siku berdarah, napasnya tersengal, tapi ia bangkit, tertatih, tapi tetap berdiri. Ia lari tanpa menoleh. Lari dari rumah itu. Lari dari malam yang tidak pernah padam. Langkah-langkah Sandra menghantam tanah tanpa arah. Malam telah menelannya bulat-bulat, dan hanya denting jantungnya yang memecah keheningan kota. Kakinya luka. Nafasnya tersengal. Namun ia terus berlari, menembus jalan-jalan gelap yang bahkan tak dikenalnya. Tak ada tempat aman. Tak ada orang yang ia percayai. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan kembali ke rumah itu. Rumah yang semula ia anggap sebagai harapan, telah berubah menjadi jerat. Ia berlari sejauh mungkin dari pagar besi yang membelenggunya, dari tatapan dingin itu, dari malam penuh bisik yang menusuk nurani. Sandra akhirnya berhenti di sebuah gang sempit. Napasnya tercekat. Ia bersandar di dinding retak yang dipenuhi coretan. Tangannya gemetar saat meraih ujung lengan bajunya untuk menyeka darah dari lututnya. Langkah kaki terdengar di kejauhan. Ia menahan napas. Matanya membelalak. Bukan Rian. Bukan siapa-siapa. Hanya lelaki tua dengan gerobak sampah yang tak memedulikannya.
Ia duduk di tanah menggigil, matanya mencari langit di antara celah bangunan. Bintang itu masih ada, kecil, tapi tak padam. Pagi mulai menyapa kota. Cahaya mentari yang biasanya menghangatkan hati, kini terasa asing di kulitnya. Sandra melangkah perlahan menyusuri trotoar dengan tubuh yang lelah. Bajunya kotor, kakinya bengkak. Ia tak tahu harus kemana. Tiba-tiba, ia melihat bangunan sederhana dengan papan bertuliskan Posko Bantuan Perempuan dan Anak. Hatinya bergetar. Ia tak tahu apakah itu aman atau hanya jebakan baru. Tapi tubuhnya tidak kuat berjalan lagi. Dengan langkah tertatih, ia masuk. Seorang perempuan paruh baya berseragam, hijau lumut menyambutnya. Mata perempuan itu membulat saat melihat kondisi Sandra. Ya Allah, kamu kenapa, nak? Sandra hanya menatapnya. Tidak ada suara, tidak ada kata, hanya air mata yang jatuh tanpa kendali. Perempuan itu menggenggam tangannya. Hangat. Sehangat pelukan ibu. Namamu siapa? Sandra. Bisiknya lirih. Saya kabur dari rumah majikan. Dia mau... Kata itu menggantung. Udara tiba-tiba terasa berat. Tapi perempuan itu tidak menghakimi. Tidak mendesak. Ia hanya mengangguk pelan, mengusap punggung tangan Sandra, lalu berkata, "Kamu aman sekarang. Di sini tidak ada yang akan menyakitimu." Beberapa hari berlalu. Sandra tinggal di tempat itu untuk pemulihan. Luka di kakinya perlahan sembuh. Tapi luka di hatinya masih menganga, namun setidaknya ia bisa tidur tanpa rasa takut. Namanya mulai tercatat dalam berkas. Pihak posko mencoba menghubungi keluarganya di desa dan berhasil berbicara dengan ibunya. Suara sang ibu pecah saat tahu anaknya dalam keadaan selamat. "Kamu jangan kemana-mana lagi, Sandra. Pulang saja." Tapi Sandra tak bisa. Belum. Ia belum siap membawa luka itu pulang. Belum siap menjelaskan semua hal yang bahkan tak ia pahami sepenuhnya. Di tengah masa pemulihannya, Sandra dipertemukan dengan seorang relawan muda bernama Naya, seorang psikolog yang bekerja mendampingi perempuan korban kekerasan. Naya tidak pernah menginterogasi. Ia hanya duduk, mendengarkan, memberi ruang. "Sandra, kamu sudah melewati sesuatu yang sangat berat, tapi kamu di sini sekarang. Itu bukti bahwa kamu kuat." Kalimat itu membuat dada Sandra sesak. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Akhirnya, seseorang percaya padanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Sandra membuka semuanya. Ia menceritakan malam itu, tatapan Rian, kata-kata dingin yang menusuk, ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Sampai momen ia melompat dari lantai 2, bukan untuk mati, tapi untuk hidup. Naya hanya menatapnya dengan mata berkaca. "Kamu tidak salah. Dengarkan aku. Kamu tidak salah." Dan untuk pertama kalinya, Sandra percaya. Tapi kisah ini belum usai. Suatu pagi, Naya datang membawa kabar mengejutkan. Rian melapor ke polisi. Katanya kamu mencuri dan kabur dari rumahnya. Sandra membeku. "Apa?" "Iya, tapi tenang. Kami punya pengacara. Kami juga sudah kumpulkan bukti-bukti, termasuk laporan medis luka kamu dan kesaksian Bu Minah. Kami akan bantu kamu." Sandra merasa dunianya runtuh lagi. Rian tidak cukup puas setelah menghancurkannya. Sekarang ia ingin mencorengnya. Malam itu, Sandra menangis diam-diam. Tapi air matanya tak sama seperti dulu. Kali ini, ada bara dalam tiap tetesnya. Bukan karena takut, tapi karena marah. Proses hukum dimulai. Sandra didampingi pengacara dan perlindungan hukum dari lembaga tempat ia berlindung. Ia memberikan kesaksian. Luka fisiknya, surat dari psikolog, dan bahkan rekaman CCTV lorong rumah Rian yang menunjukkan ia keluar dengan kondisi tubuh limbung. Semua menjadi bukti. Namun Rian bukan orang biasa. Ia punya uang, punya koneksi. Sandra tahu, kemenangan bukan jaminan. Tapi ia tidak akan diam. Di hari persidangan pertama, Sandra berdiri di depan ruang sidang.
Ia mengenakan pakaian rapi pinjaman dari yayasan, rambutnya dikepang rapi. Di hadapannya, berdiri Rian, masih dengan wajah dingin, namun dengan mata yang sekarang penuh kemarahan karena harga dirinya dilawan. Hakim membuka sidang. Sandra diminta maju, semua mata menatapnya. Ruangan hening. Tapi ia tidak gentar. Dengan suara yang sedikit bergetar tapi pasti, Sandra berkata, "Nama saya Sandra. Saya bukan pencuri, saya korban." Seketika, keheningan berubah menjadi berat, tapi Sandra tidak peduli. Hari itu, ia berdiri bukan sebagai pembantu, bukan sebagai gadis desa, tapi sebagai perempuan yang menolak dipatahkan. Hari demi hari persidangan berjalan, seperti badai yang tak kunjung reda. Sandra terus maju, meski tiap langkah terasa seperti memanggul bebatuan yang tak terlihat. Di ruang sidang, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat. Tapi ia tidak goyah. Ia tidak sendiri lagi. Naya, pengacara yayasan, dan perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami luka serupa, hadir di sana. Mereka duduk di kursi pengunjung, memberi tatapan penuh kekuatan, seperti berkata, "Kami percaya padamu." Sementara itu, Rian, sang pria dengan topeng kehormatan, mulai kehilangan kendalinya. Ia marah karena ditolak, marah karena dilawan. Namun setiap amarahnya malah membuka sisi gelap yang selama ini tersembunyi di balik jas mahal dan nama besar. Dalam salah satu sidang, hakim memutar rekaman CCTV rumah Rian. Di sana terlihat jelas, Sandra keluar tergesa dari kamar, tubuhnya sempoyongan, kakinya terluka. Sementara Rian muncul beberapa menit kemudian, menyusul keluar rumah dengan ekspresi panik. Bukan karena kehilangan harta, tapi kehilangan kendali. Rekaman itu jadi titik balik. Rian mulai kehilangan pembelaan. Sandra mulai didengar. Setelah berminggu-minggu yang melelahkan, keputusan pengadilan akhirnya dibacakan. Hakim menyatakan bahwa Sandra tidak bersalah dan tuduhan pencurian tidak terbukti. Lebih dari itu, laporan pelecehan yang diajukan Sandra kini naik ke tahap penyidikan. Rian bungkam. Wajahnya kehilangan kuasa. Sementara Sandra berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena ia menang, tapi karena ia tidak kalah. Beberapa bulan setelah semua itu berlalu, Sandra kembali ke desanya. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai perempuan yang berhasil kembali membawa harga dirinya yang sempat direbut paksa. Ibu memeluknya erat, lama sekali, seperti tak ingin dilepas. Kamu pulang, nak. Kamu pulang. Isaknya, Ton Sandra menangis dalam pelukan itu. Namun kali ini, air matanya adalah air mata penyembuhan. Kehidupan Sandra tak serta-merta menjadi mudah. Ia masih harus menghadapi bisik-bisik tetangga, masih harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Tapi ada yang berbeda dari dirinya sekarang. Ia tidak lagi diam, ia tidak lagi takut. Saat tetangga bertanya dengan nada sinis, "Jadi, kamu pulang dari kota karena malu ya?" Sandra menatap langsung ke mata orang itu dan menjawab tegas, "Tidak, saya pulang karena saya selamat." Dan orang itu bungkam. Waktu terus berjalan. Sandra tidak kembali menjadi pembantu. Ia mulai bekerja di sebuah lembaga pendamping perempuan korban kekerasan di kota terdekat, tempat yang dulu menolongnya. Kali ini, ia berada di sisi meja yang berbeda. Ia menjadi suara bagi yang bisu, menjadi pelita bagi yang hidup dalam gelap. Suatu hari, saat memberi penyuluhan di desa kecil, seorang gadis remaja menghampirinya. "Mbak, aku senang dengar cerita Mbak tadi. Aku juga pernah dipaksa diam oleh paman sendiri. Tapi aku nggak tahu harus apa." Sandra memegang tangan gadis itu. Dengan suara lembut ia berkata, "Kamu tidak sendiri, dan kamu tidak salah." Gadis itu menangis. Tapi kali ini, ia menangis karena tahu bahwa ada harapan. Seperti dulu, saat Sandra pertama kali mendengar kata yang sama dari Naya. Malam pun datang. Sandra berdiri di depan rumah ibunya, memandang langit. Di sana, bintang kecil itu masih bersinar. Tak pernah besar, tak pernah terang. Tapi selalu ada. Ia tersenyum.
Aku tidak lagi takut, Bintang. Karena aku bukan lagi korban.